Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa berjumpa dalam rangka pertemuan berikutnya dan berikutnya untuk menyambung pemahaman kita mengenai bahasa Arab ini. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada umatnya di akhir zaman. Para ustadz semuanya, ustadzah semuanya, malam ini sudah hadir guru kita Ustadz Abdul Zaki untuk membimbing belajar bahasa Arab kita. Oleh karena itu kepada Al-Ustadz dipersilakan Ustadz Mangga. Baik, syukur Ustaz. Suara saya terdengar nggak Ustaz ya? Semuanya? Terdengar, Ustadz? Jelas, Tad, Bandung. Terdengar teman-teman ya? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Zoom meeting setelah kurang lebih 3 pertemuan ya, 1 tahun kita tidak berjumpa lantaran banyak kegiatan yang sifatnya komplement sebenarnya ya, mudik, liburan, antar jemput anak sehingga waktunya tidak terkejar. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan tadris berikutnya. Dalam hal ini adalah pengantar pra kitab Durusulullah jilid 3 di pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya mari kita untaikan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula untuk kita selaku umat beliau. Baik, insyaallah bahasan kita di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang kecabangan isim, lebih khusus al-ismu bin nadri ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari ta'yinnya atau identifikasinya. Baik, silahkan Ustadz Wawan untuk menampilkan entry point materi yang tadi sudah
saya share di pagi hari. Ya, baik teman-teman semua, kecabangan isim yang pertama, setelah kita di pertemuan pertama membahas tentang apa itu kalam, kemudian piranti penyusunnya, ada 3, ada isim, ada fiil, ada harf, dan insya Allah berikutnya berturut-turut kita akan bahas isim, akan bahas fiil, dan akan bahas pengantar mengenai huruf gitu ya. Baru nanti setelah selesai itu kita akan masuk di mengulang ya di pelajaran pertama jilid 3. Ya, pelajaran pertama jilid 3. Jadi jilid 1, jilid 2-nya mudah-mudahan bisa tercover dari materi pengantar yang akan kita kaji bersama di ruang kelas Zoom meeting ini sampai kurang lebih ya lumayan lama juga sih, 20 pertemuan lah ya. Karena lamanya mah karena pertemuannya 1 pekan sekali gitu ya. Kalau nanti itu diterapkan dalam pondok, ya sebenarnya 3 bulan selesai. Ya, 3 bulan selesai, kan ada 54 materi ya yang nanti kita akan antarkan di pertemuan di ruang kelas meeting, itu hanya sekitar 20-an lah ya yang kita siapkan gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa mengcover materi-materi yang sudah dipelajari, pun juga bagi teman-teman yang baru bergabung kembali setelah lama atau bahkan memang baru bergabung. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau ngajinya rutin ya itu 54 pertemuan itu kelar 3 bulan ya, dengan asumsi belajarnya setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah itu kelar insya Allah 3 bulan lebih dikit, memungkinkannya ditambah 3 bulan jadi 1 semester kelar. Baru nanti ya masuk ke ngaji matan jurumiyah. Nah, jadi sebenarnya apa ya yang saya teliti dari teman-teman yang alhamdulillah sudah ibaratnya membuatkan kepada umat Islam itu pondok-pondok pesantren, hanya saja dari aspek apa namanya persiapan ya untuk menyiapkan sakofah fikih logohnya itu sepertinya belum ketemu formulanya begitu. Nah ini saya lihat dari 3 putra putri saya yang tanda kutip saya nekatkan untuk dipondokkan di sekolah-sekolah yang teman-teman bangun itu ya. Harapan saya kan kalau kita pondokkan di teman-teman itu kan setidaknya punya sanad ilmu tanda kutip melanjutkan kehidupan Islam begitu ya. Sebenarnya kalau mau yang gratis tuh ada sih sebenarnya. Saya punya beberapa teman itu pondoknya gratis. Cuma kan nanti sanad ilmu melanjutkan kehidupan Islamnya tuh agak sulit untuk diputar kembali karena sudah tertanam pemahaman dan sebagainya. Cuman kekurangan yang saya lihat, yang kami lihat itu ya tadi belum rapihnya apa namanya persiapan yang dipersiapkan oleh pihak pondok yang mengelola tadris keislamannya itu pada aspek fikih lughah dengan gonta-gantinya mukoror ya, dengan gonta-gantinya mukoror yang setiap tahun berganti dan tidak kelar ya. Ya, padahal sebenarnya kitab mukoror itu sudah banyak banget dari mulai usia SD itu sudah ada, tinggal bagaimana yayasan atau pondok itu apa namanya merisetnya begitu ya. Kalau sekiranya belum ada upaya untuk membuat
katakanlah materi takrib, materi pengantar, saya kira dari kitab-kitab yang telah ada itu cukup untuk mengantarkan pengetahuan dasar nahwu sorof untuk santri-santrinya gitu. Daripada misalnya membuat materi pun tidak orisinil gitu ya. Dan itu saya melihatnya satu hal yang wajar. Kenapa? Karena yang membuat materinya itu pertama dia bukan guru bahasa Arab. Jadi tidak terukur atau katakanlah kita membacanya dari aspek bahwa rumusan ilmu itu step by stepnya demikian. Jadi kalau sudah bahas rumusan ilmu itu bahkan sampai urut-urutan itu tanda kutip tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Misalnya ketika kita bahas tentang rukun iman yang 6, maka urut-urutannya itu ya memang begitu. Iman kepada Allah gitu ya. Dan tidak mungkin iman kepada Allah itu dimasukkan ke dalam poin 3 atau poin 6 bahkan. Nah, belajar ilmu alat pun juga demikian. Harus ada orisinilitas, harus ada apa namanya hierarkinya dari yang awal, menengah hingga akhir. Nah, kemarin saya lihat baca buku kecilnya anak saya itu juga tidak spesifik dan tidak terstruktur gitu. Sehingga catatan buat teman-teman yang saat ini mengelola lembaga keislaman itu sebenarnya perbaiki dulu sistemnya sebelum ya merekrut banyak santri. Ya. Kenapa kalau santri sudah banyak, sistemnya belum jadi repot. Ya. Ya repot kenapa? Karena ya orang tua kayak saya nih ya berupaya untuk tanda kutip nekat memasukkan anak ke pondok, tahu kan bahwa pondok itu ya masuknya lumayan begitu ya. Meskipun sekali lagi Mang Curos itu ditawarin beberapa pondok yang gratis, cuman ya tadi ya tidak ada sanad ilmu melanjutkan kehidupan Islamnya itu dikhawatirkan si anak tidak melanjutkan upaya yang sudah kita upayakan gitu ya. Artinya jalannya beda kan repot urusannya kan gitu. Nah, tapi kita melihatnya seperti itu. Sehingga nanti ketika disebut sebagai alumni pondok itu dia bisa katakanlah nggak usah muluk-muluk tinggi-tinggi, punya pemahaman nahwu pada level 40-50% itu sudah bagus. Jadi nanti kalau ada lulusan SMA pondok itu sudah tahu ya kayak ini yang kita kaji pada malam hari ini ya. Al-ismu bin nadri ila ta'ini itu apa aja dan seterusnya. Yang sampai lulusan SMA yang mereknya katakanlah SIT, Sekolah Islam Terpadu, ya, atau bahkan PP, Pondok Pesantren, tapi tidak ngerti yang basic-basic dalam ilmu nahwu kan sayang. Dan saya kira amanah pengelola pondok juga besar. Mengingat apa? Orang tuanya itu membiayai si anak itu juga dengan kerja keras yang sangat luar biasa. Makanya untuk teman-teman yang hendak membuat pondok tuh pastikan dulu sistemnya sebelum eh, mengeksekusi pada tataran praktik. Kenapa? Ada banyak yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak ya. Jangan sampai orang tua dioprak-oprak suruh bayar, tapi kita melihat juga si pengelolanya juga kayak tidak siap untuk memberikan apa namanya supremasinya karena kan kita tahunya itu pondok pesantren gitu ya. Di publikasinya itu kan pondok pesantren, tapi setelah diteliti ternyata belum rapi. Jadi hati-hati itu teman-temannya, jangan sampai memberatkan apa namanya kaum ayah, kaum ibu yang
sudah mengupayakan semangat ya untuk memondokkan anaknya ke pondok, tapi pondoknya ternyata belum matang. Ya, harusnya kalau 1, 2 tahun, 3 tahun mengelola itu punya riset yang tepat untuk ke jenjang-jenjang berikutnya, sehingga hierarkinya jelas, outputnya jelas dan seterusnya. Tadi ya kalau yang saya lihat sih ya, bahwasanya pengantar yang ini jumlahnya 54 pertemuan ini kalau dikaji secara runut ya per hari ya 1 pekan 5 pertemuan ya dalam kurun waktu 2 jam itu selesai di bulan ketiga pertengahan atau masuk bulan keempat, sehingga nanti selesai. Bisa dia nanti insya Allah menganalisa isim itu cirinya bagaimana, genrenya apa saja, huruf itu apa, bagaimana ciri-cirinya, penggunaannya. Nah, itu kan pengetahuan dasar yang nanti masuk kepada materi induk di dalam ilmu nahwu yang paling pertama, misalnya jurumiyah itu dia bisa beradaptasi dengan Baik, materi kiri kanan sama aja ya. ya. Kiri kanan sama aja. Biasanya ada tulisan left, Mohon di ini tadi. oh gitu ya. Mohon di suaranya di mute dulu ya. Ya, silahkan yang ada pertemuan untuk mengikuti pertemuan yang sudah dijanjikan. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan di materi pengantar yang akan kita gulirkan kayaknya 20 atau 24 pertemuan itu bisa menghantarkan kepada kita untuk masuk ke jilid 3 pelajaran pertama dan pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, kita mulai saja teman-teman. Itu pengantar ya. Itu pengantar. Ya, kita masuk ke bahasan materi kita. Al-ismu bin nadri ila ta'ini. Ya, isim ditinjau dari identifikasinya atau ditinjau dari ta'yinnya. Nah, dalam kecabangan isim yang ditinjau dari ta'yinnya atau identitasnya itu terkategori ya mangga menjadi 2 macam ya. Yang pertama al-ismu an-nakiratu ya. Al-ismu an-nakiratu ya, dan al-ismu al-ma'rifatu ya. Al-ismu an-nakiratu dan al-ismu al-ma'rifatu ya. Isim kayak ini berat ya. Isim nakirah ya dan isim ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah ini adalah isim ya yang keadaan bendanya itu belum teridentifikasi ya. Sementara isim ma'rifah itu keadaan bendanya sudah teridentifikasi. Jadi isim ditinjau dari keadaan identifikasinya terbagi menjadi 2, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya. Itu tulisannya salah ya, harusnya ismun nakirati, bukan al-ismu an-nakiratu ya. Ismun nakirati dan ismul ma'rifati. Nanti diperbaiki nanti ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut.
Ya, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ya, isim nakiroh atau kata benda yang tidak teridentifikasi atau belum teridentifikasi. Kalau dalam ungkapan bahasa Indonesia misalnya, kategori isim nakiroh ini misalnya seperti ungkapan sebuah buku, gitu ya. Kemudian sebuah meja, kemudian sebongkah batu, kemudian sebuah rumah. Nah, yang tadi diungkapkan dengan ungkapan sebuah rumah, sebuah buku, sebongkah batu, dan seterusnya itu namanya kata benda yang tak teridentifikasi. Ya, atau kata benda yang belum diketahui tentang hakikat bendanya. Kalau sebuah rumah, misalkan rumah itu milik siapa, kemudian warnanya apa, dan seterusnya. Nah, ungkapan-ungkapan itu dalam tata bahasa Arab, kategori kata benda yang tadi diungkapkan itu adalah isim nakiro. Gitu ya, adalah isim nakiro. Gitu ya. Jadi isim nakiro itu adalah merupakan kata benda yang belum teridentifikasi keadaan bendanya, atau dengan kata lain, kata benda yang tak tentu. Biasanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, itu tadi ada ungkapan sebuah, ya, sebongkah, seorang, sehelai, selembar, dan seterusnya. Jadi ada titik-titik-titik sesuai dengan keadaan bendanya. Kalau orang ya berarti seorang. Kalau binatang ya berarti seekor, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ungkapan se ini adalah ungkapan yang bisa kita ketahui dari fonetik akhir isim tersebut, dari tanda harokat akhir isim tersebut, yaitu tanda tanwin. Boleh dibaca un atau domah tain, boleh dibaca an atau fathah tain, boleh juga dibaca in atau domah tain. Nah, jadi kalau ada isim diakhiri dengan tanwin, ya fonetik akhirnya itu adalah tanwin, maka dia itu adalah isim nakiro atau kata bendanya tak tentu. Contoh, misalnya sebuah kitab. Ya, sebuah kitab dalam pemaknaan bahasa Indonesia itu kan juga kata bendanya tidak teridentifikasi. Sebuah buku itu buku apa? Apakah buku matematika, apakah buku sejarah misalnya, milik siapa, dan seterusnya, itu kan tidak teridentifikasi. Nah, yang kayak begini namanya isim nakiro. Nah, biasanya atau katakanlah ciri umumnya itu berfonetik akhir, ya, tanwin. Jadi diakhiri dengan tanda harokat tanwin.
Kalau ada tanda harokat tanwin berarti kata bendanya itu tak tentu atau masih umum gitu ya. Sebuah buku itu bukunya buku umum, bisa buku matematika, bisa sejarah dan seterusnya. Karena itu kata ini adalah kata benda yang tidak teridentifikasi. Saubun, ya, sehelai baju. Saljun, sebongkah es. Muslimun, seorang muslim. Ya, muslim itu tidak teridentifikasi, ya. Ya, beda dengan al-muslimu misalnya. Nanti di poin yang kedua. Ya, macam yang kedua ya. Yaitu yang pertama, kata benda tak tentu atau kata benda yang tidak teridentifikasi. Ya. Atau indefinitive artikel, ya. Dalam tata bahasa Indonesia namanya indefinitif. Kata benda indefinitif gitu ya. Berikutnya yang kedua ya adalah isim ma'rifah atau ismul ma'rifati. Ini al-ismu al-ma'rifatu tidak tepat ya. Nanti saya perbaiki. Yaitu kata benda yang keadaannya itu sudah teridentifikasi. Ya. Walaupun tidak menyebutkan identitas yang ada pada benda yang bersangkutan. Ini namanya isim ma'rifah gitu ya. Jadi isim ma'rifah ini adalah kata benda yang sudah teridentifikasi keadaan bendanya, atau dengan kata lain isim ma'rifah ini disebut dengan kata benda tertentu. Nah, ciri umumnya dia diberi partikel al atau kata depan. Ya, kata depan huruf al dengan harokat akhir yang bukan merupakan tanwin. Jadi dalam konteks isim yang ditinjau dari takyinnya, kalau ada al tidak boleh tanwin. Ya, kalau ada tanwin tidak boleh ada al di depannya. Nah, ininya begitu ya, garis ketentuannya begitu. Ya, nanti jangan sampai tulisannya al-hutomah, ibadahnya al-hutomatun, al-hutomatin, atau al-hutomatan. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena ada alnya. Pasti kalau enggak al-hutomatu, al-hutomata, ya pasti al-hutomati gitu ya. Ini tidak boleh dibaca al-hutomatun, al-hutomatan, al-hutomatin. Tapi harus satu aksen, harus satu harokat. Kalau domah ya domah saja, kalau kasroh ya kasroh saja, kalau fathah ya fathah saja. Nah, ciri dari kemakrifatannya atau ciri dari bahwa benda itu sudah teridentifikasi tanpa harus menyebutkan ciri-cirinya, itu apabila bendanya diberi kata depan al. Gitu ya. Sehingga al inilah yang menjadi karakter isim ma'rifah. Gitu ya. Bahwa benda itu sudah teridentifikasi. Nah, al yang merupakan tanda isim ma'rifah sebagai bentuk identifikasi bendanya, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini diartikan ini untuk
fakta benda dekat atau itu untuk fakta benda jauh setelah menyebutkan bendanya. Contoh ya, Alkitabu, Alkitabu, kitab ini. Kan ini kan artinya hada, tapi di situ tidak ada kata hadanya. Nah, kata ini itu adalah terjemahan atau katakanlah interpretasi dari partikel al yang ada pada isim ma'rifah. Sehingga begini, kalau kita ya sudah menyebutkan ungkapan kitab ini sambil kita pegang kitabnya, sambil kita tunjuk kitabnya, maka kata benda itu sudah menjadi benda yang telah teridentifikasi meskipun ya tidak menyebutkan ciri-cirinya. Kitab ini. Ininya nih ya menunjukkan bahwasanya orang yang mengatakan kitab ini tahu tentang keberadaan kitab itu. Dia bisa mengidentifikasi kitab itu tanpa harus menyebutkan identitasnya satu persatu. Misalnya kitabnya kitab matematika, warnanya merah, ya. Penulisnya misalnya siapa ya, Martin Kanginan misalnya. Tapi ketika kita menyebutkan kitab ini, itu sudah termafhumi secara kebahasaan bahwasanya kita tahu keberadaan kitab itu. Berbeda dengan tadi sebuah kitab itu kan nggak jelas ya. Sebuah kitab, nah, kitabnya apa dan seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau kitab ini karena fakta bendanya dekat, maka meskipun kita tidak menyebutkan identitas dari kitab itu, kita sudah tahu bahwa kitabnya begini. Nah, mafhum seperti inilah yang kemudian disebut dengan isim ma'rifah atau kata benda yang definitif. Kata benda yang sudah teridentifikasi. Atau apa definitif artikel. Contoh lain misalnya as-saubu, baju itu, karena kebetulan posisinya di caps lock. Kita ada 5 meter jaraknya dari caps lock, maka kita ungkapkan as-saubu itu dengan baju itu. Ya, as-salju, es ini. Al-muslimu, muslim itu. Ya, itunya tuh tahu bahwasanya dia seorang muslim namanya fulan, ya, tinggal di sini, asli orang ini, tapi dia tidak disebutkan identitasnya. Nah, maka apabila ada isim yang berpartikel al, maka partikel al inilah yang merupakan tanda kemakrifatannya yang apabila diterjemahkan nanti bisa diartikan dengan ini atau itu setelah menyebutkan bendanya, ya, setelah menyebutkan bendanya. Dan itulah yang disebut dengan kata benda teridentifikasi meskipun bendanya tidak disebutkan ciri-cirinya. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan bahwasannya isim ma'rifah itu ada beberapa macam. Cuman yang mayoritas itu adalah isim yang berpartikel al. Karena jumlah kosakatanya lebih banyak. Gitu ya. Jumlah kosakatanya lebih banyak. Jadi makanya kemudian isim ma'rifah itu yang paling sering disebutkan biasanya yang berpartikel al. Meskipun ada beberapa kategori yang dia itu juga merupakan bagian dari isim ma'rifah. Ya.
tetapi dia terkategori khusus, ya, terkategori khusus pada kelompok-kelompok kata benda tertentu, gitu ya. Nanti macam-macam dari isim ma'rifah itu selain bidukhuli alifi wal lami, dengan adanya partikel al atau isim yang dimasuki dengan partikel al, ada kategori yang lain yang juga merupakan isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim domir. Ya, yang pertama adalah isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti, baik itu untuk benda ataukah untuk orang. Nah, kata ganti benda baik untuk orang atau untuk benda. Kata ganti untuk orang atau untuk benda. Kalau orang yang berarti ya isimnya akil, berakal. Kalau benda ya berarti isimnya goiru, akil atau tidak berakal. Apa itu? Yaitu huwa, humahum. Ya, salah satu contohnya atau contohnya gitu ya. Kalau disempurnakan huwa, humahum, hiya, huma, hunna. Dia, mereka berdua, dan mereka. Nah, ini kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan. Kemudian anta, antum, ma antum, anti, antum, ma antunna. Nah, ini kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara. Kemudian yang terakhir adalah ana nahnu. Ya, ana nahnu ini adalah kata ganti orang yang pertama, orang yang memulai pembicaraan. Nah, nanti isim domir juga ada macamnya lagi. Cuman di sini kita hanya membahas tentang domir munfasilnya saja atau domir yang ditulis secara independen dalam penulisannya yang fungsinya hanya mengenalkan. Nanti ada kecabangannya lagi sim domir juga ya. Ada domir munfasil dari aspek penulisannya itu ya. Ada domir mutasil. Ada domir baris, ada domir mustatir, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang merupakan bagian dari isim ma'rifah juga adalah al-ismu al-alamu. Isim nama atau kata benda yang terkategori nama. Maka dia sudah ma'rifah tuh. Ya, dia sudah ma'rifah. Jadi isim alam ini adalah isim nama. Apakah itu nama orang? Ya. Apakah itu nama orang Arab? Apakah itu nama orang Ajam? Orang asing? Ya. Maka dia ma'rifah. Apakah dia nama negara? Apakah dia nama daerah? Ya. Maka dia adalah isim ma'rifah. Contoh ya. Misalnya Indonesia. Nah, ini nama negara dan dia pasti ada satu, nggak ada yang lain. Yang namanya Indonesia itu ya misalnya Wakanda itu yang teritorialnya misalnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote misalnya ya. Kemudian Jakarta. Nah, ini satu wilayah yang merupakan Asimatu Indonesia, di ibu kota dari negara Indonesia. Kemudian Muhammadun, nama orang. Kemudian ya siapa aja ya, Usmanu, ya. Kemudian Yasirun, nah itu namanya isim alam, jadi sudah teridentifikasi, sudah ma'rifah. Ya.
Lalu apakah kemudian ini itu berlaku? Tidak, karena al itu, ini itu hanya pada kategori isim yang bidukhuli alifi walami, dimasuki partikel huruf A. Gitu ya. Jadi kalau Muhammadun ya tidak Muhammad ini, Muhammad itu, enggak ya, Muhammad saja. Ya. Ini itu tuh untuk memudahkan kita menerjemahkan isim yang berpartikel al. Kemudian kategori yang bukan kategori ya, macam ketiga dari isim ma'rifah selain al adalah isim isyarah. Ya, al-ismu al-isyaratu ya. Kata ya, haula'i ini untuk orang-orang, ulaika itu untuk orang-orang. Jadi isim isyarah ini adalah isim ma'rifah. Kalau tadi partikel al diartikan ini atau diartikan itu karena itu sebagai sebuah mafhum. Nah, kalau hada hadihi diartikan ini dan itu karena keadaannya memang bagian dari isim secara utuh. Kalau partikel al itu kan hanya tambahan toh. Tambahan di mana itu adalah identitas dari kemakrifatan. Tapi kalau hada hadihi ya itu sudah ma'rifah gitu ya. Berikutnya adalah isim mausul atau kata sambung. Ada alladhi, ada allati. Ya, sebenarnya untuk kata benda yang kedua yang berjumlah dua bisa alladani, bisa alatani, baru nanti alladina. Artinya yang atau orang yang. Nah, itu juga adalah isim ma'rifah. Kemudian macam yang keempat dari isim ma'rifah ya. Selain isim yang berpartikel al itu adalah isim mudhof pada susunan idhofah. Kan kita sudah belajar atau yang sudah lama itu ya kan pernah belajar tentang tarkib. Ya, nanti kita juga atau di buku ini atau di materi pengantar ini juga nanti kita akan belajar tarkib setelah fiil huruf gitu ya. Jadi kita identifikasi satu kata, identifikasi dua kata yang kemudian disebut tarkib, nanti identifikasi jumlah atau pola kalimat. Baru nanti masuk ke jilid 3 pelajaran 1 dan seterusnya. Jadi intinya tahu kata, tahu anak kalimat yang kemudian disebut dengan tarkib, tahu kalimat. Baru nanti pengembangannya kita kembangkan di materi jilid 3 ya pelajaran pertama dan seterusnya. Kembali ke sini ke poin kelima bahwa isim mudhof atau katakanlah mudhof pada susunan idhofah kan idhofah kan terdiri dari dua kata ya kan. Nah, dua kata itu dalam bahasa Arab namanya tarkib atau murokab atau sibih jumlah apalah namanya gitu ya. Kadang disebut tarkib, kadang disebut murokab, kadang yang disebut dengan sibeh jumlah. Dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan tarkib, murokab, sibeh jumlah itulah yang disebut dengan anak kalimat. Artinya belum menjadi kalimat sempurna, dia hanya bagian dari kalimat. Karena itu disebut dengan anak kalimat. Nah, nanti tarkib itu ada tarkib majzi, tarkib yang maknanya majas. Biasanya nama daerah ya kayak Cirebon itu kan asalnya dari Cai dan Rebon.
Nah, itu ditarkib menjadi tarkib majzi. Maka ketika disebut Cirebon itu tidak diartikan cai jeng rebon, ya Cirebon aja gitu ya. Haur gelis. Haur gelis itu tarkibnya majzi. Ya, dalam konteks bahasa Indonesia maupun bahasa Arab itu majzi, maknanya majas. Susunannya dua kata dari kata haur dan gelis. Haur itu adalah bambu yang katanya sih kualitasnya bagus ya kalau haur itu. Kemudian gelis itu ya cantik, tapi kalau disebut dengan haur gelis ya tidak diartikan bambu cantik, ya nama kota, nama daerah. Itu yang disebut dengan tarkib majzi. Nanti ada juga tarkib wasfi. Tarkib yang merupakan bentuk kata dengan penyipatan katanya. Misalnya al-aqidatu al-islamiyatu. Ya. Kemudian apa namanya? Al-fikru al-islamiyu. Nah, itu namanya tarkib wasfi. Kemudian ada juga tarkib wasli, pakai alladina dulu. Alladina amanu itu adalah tarkib wasli dari sambungan isim mausul. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks keberadaan murokkab yaitu idofah, ya isim mudhof ini merupakan isim ma'rifah karena keadaannya. Karena itu nanti mudhof mengalami proses i'rab, ya. Mudhof mengalami proses i'rab. Kenapa? Karena memang dia ma'rifah. Gitu ya. Isim ma'rifah, ya. Bahwasannya mudhof itu adalah ma'rifah karena keadaannya. Jadi pasti dia mengalami proses i'rab. Contoh, kan kalau yang sudah belajar itu kan ada 3 ya rumusnya ya. Fonetiknya bisa u al i, bisa u in, bisa u a. U itu adalah mudhofnya. Kemudian al adalah kalau mudhof ilaihnya itu berpartikel al. Sementara i itu adalah harokat akhir dari mudhof ilaihnya. Yang terkategori u al i itu misalnya dalam contoh ini. Kitabul mudarrisi. Yang dimaksud dengan u ini adalah harokat akhir dari kitab. Nah, itulah yang disebut dengan mudhof. Sementara al-mudarisi itu ada al dan diakhiri dengan harokat kasroh al-i, ya. Nah, itu adalah mudhof ilaih. Nah, mudhof itu yang mana? Mudhof itu yang kitabunya. Ya, yang kitabunya. Nah, kitabu inilah yang disebut dengan isim ma'rifah. Karena itu nanti dalam pembacaannya gitu ya. Itu kitabu kadang berubah menjadi kitabi, kadang berubah menjadi kitabah sesuai dengan ada tidaknya kata depan di depan kitab. Ya, di depan kata kitab. Tapi penting dipahami di sini susunan idofah mudhofnya adalah isim ma'rifah. Gitu ya. Itu yang fonetiknya ULI. Kalau yang UIN misalnya kitabu Muhammadin. UIN. Kitabu Muhammadin. Ya. Kitabu Muhammadin. Berarti mudhof ilaihnya bukan berpartikel al, tapi bertanwin. Jadi menjadi kitabu Muhammadin. Ya. Kemudian yang UA misalnya, ya kalau harokatnya A berarti dia adalah isim ghairu munsharif. Misalnya nama Usman. Ya, Usman itu tidak boleh dibaca Usmani.
kecuali dibaca Usmani itu ada huruf ya nisbah sebagai pengikut atau nisbah. Tapi kalau tanpa nisbah, tanpa huruf ya, maka tidak boleh dibaca Usmani. Kemungkinannya itu hanya dibaca Usmanu atau Usmana. Ya. Nah, dalam konteks khofat isim majrur dalam hal ini dibuat sebagai mudhof ilaih, maka Usmanu dibacanya Usmana, tidak Usmani. Sehingga kalau ditambah dengan mudhof kitabu menjadi kitabu Usmana. Ya, kitabu Usmana. Nah, itu yang kelima. Berikutnya yang terakhir yang terkategori bagian dari isim ma'rifah selain partikel al adalah munada maksud. Ya. Munada maksud atau munada marfu. Munada marfu itu Muhammadun misalnya. Ditambah huruf nida ya, maka dibaca ya, ditambah Muhammadun dibaca ya Muhammadu. Nah, domahnya dibuang satu. Asalnya domah tain menjadi satu domah. Ya Muhammadu, ya Yasiru, ya. Kemudian ya Husainu dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau hurufnya sudah diakhiri dengan satu doma, ya apa adanya. Misalnya Usmanu, ya ditambah Usmanu ya dibaca tetap ya Usman. Ya. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah isim ma'rifah. Jadi dengan demikian al-ismu binadri ila ta'yinihi ismani. Ya, isim ditinjau dari ta'yinnya atau dari identitasnya terbagi menjadi dua. Ismu nakirotin atau ismul nakiroti. Yang kedua adalah ismul ma'rifati. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan teman-teman sebelum kita latihan dari Muntaqat al-Waraqat. Yang poin 5, Ustaz. Lam. Nah, ini maksudnya bahas mudhof ya. Ya, ini ceritanya bahas mudhof. Nah, kenapa kitabul mudarisi itu tidak dibaca kitabun? Ya, padahal nggak pakai alif lam. Jawabannya karena dia dianggap makrifah dari sananya. Ini jawabannya gitu, Ustaz. Di mana makrifah itu tanda kutip haram diberi harokat tanwin. Jadi kitabul mudarisi tidak boleh dibaca kitabun al-mudarisi. Kenapa? Karena mudhof ini dianggap secara tata bahasa dia ma'rifah, dan ma'rifah itu tidak boleh diberi harokat tanwin. Ya, meskipun dia tidak diberi partikel al di depannya. Kenapa kalau di depannya dikasih partikel al ya jadinya nanti wasfi, bukan idofi. Ya, misalnya al-kitabu al-mudarisi. Kalau secara struktur itu adalah wasfi. Kenapa? Variabelnya sama. Ya.
Alkitabu al-mudarisu, alkitabu al-mudarisa, alkitabi al-mudarisi. Dan kalau toh juga mau dipaksakan menjadi wasfi, juga tidak mungkin. Kenapa? Karena meskipun secara harokat satu variabel ada sama-sama partikel A, ada sama-sama harokat akhir yang sama, tapi makna yang rancu itu yang tidak memungkinkan alkitabu alkitabu al-mudarisu itu disatukan. Kenapa? Karena nggak mungkin alkitabu kitab ini al-mudarisu guru ini. Kan nggak mungkin secara terjemahan itu alkitabu al-mudarisu. Ya. Kitab ini kemudian guru ini kan nggak jadi makna yang jelas gitu ya. Beda dengan kitabul mudarisi. Kitab milik guru itu. Kitab milik guru itu. Kalau Alkitabu al-mudarisu, kitab ini guru ini. Kan nggak mungkin kedua hal ini disatukan menjadi tarkib wasfi karena memang ada kerancuan. Yang memungkinkan sebuah kata diberi sifat itu kalau tidak hanya sekedar partikelnya sama, harokatnya sama, tapi keadaan bendanya juga satu variabel. Ya. Kalau tadi buku disamakan dengan guru kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau al-aqidatu dengan al-islamiyatu, ya itu mungkin. Bahkan wasfi dia. Akidahnya adalah man'ut, kata yang diberi kata sifat. Al-islamiyatu adalah kata sifat yang mensifati man'ut, yaitu al-aqidatu. Jadi kevariabelan daripada tarkib wasfi, mausuf sifat, man'ut na'at itu tidak hanya pada kesamaan variabel di penulisan, tetapi juga harus kesamaan variabel dalam pemaknaan. Gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan ini? Jadi kenapa tidak dibaca kitabun padahal itu tidak berpartikel al? Karena kedudukannya sebagai mudhof dan mudhof itu adalah ma'rifah dari sana. Kalau dikatakan rumus, ya. Ya, dikatakan rumus, ya. Karena mudhof itu adalah isim baku yang kema'rifatannya itu sudah disepakati oleh ahli bahasa Arab. Ada lagi? Kalau tidak ada, mangga silakan Ustadz Wawan menampilkan ringkasan dari matan warokot di usulil fiqh untuk kita identifikasi mana yang ma'rifah, mana yang nakiroh. Ya. Ya, sampai sini ya kemarin ya. Berarti sekarang ke al-hukmu. Apa ke mana ini?
Ya. Wal hukmu asyariyu. Ada yang mau baca ini, teman-teman? Nih, Ayo. Ya, silakan sampai akhir. wal hukmu asyariyu muqtado muqtadu muqtadun khitabi syar'i al muta'aliki bi af'alil mukallafina bi Mukallifina. mukallafina Oh iya, mukallaf betul. mukallafina bil iktidai awit takhi takhiri takhyiri Hmm. aul wad'i. Nah, sekarang identifikasi satu-satu mana ma'rifah, mana nakirah. Al hukmu itu eh, ma'rifah Ustaz. Ya, terus As-syar'iyu ma'rifah juga. hmm, Hmm. Mukta muktado muktadin hmm, Ustaz. Muktadun muqtado. muktado Hmm. ini berarti nakiroh Ustaz. Nah, ini berarti ma'rifah Ustaz. Hmm. Kenapa? Karena dia mudhof. Kan ada Oh. UI atau ULI. Jadi Muktado. asal dari apa namanya? Asal dari mudhofnya sebenarnya hitobus syari'i. Cuman hitobus syari'i ini dia terkena nawasih, terkena perusakan harokat karena ada kata lain yaitu muktado. Jadi Hmm. asalnya yang jadi mudhofnya itu adalah hitobus syar'i gitu ya. Hmm. Cuman karena ada kata lain di depannya yang kata itu Loh, kan? mudhof ilaihnya menjadi tabi'nya isim majrur. Jadi sama-sama merupakan isim ma'rifah. Ya, muqtada ma'rifah karena dia mudhof jadian. Terus, Muktado nggak boleh berarti Ustaz. ah, Oh, rumus ya. Jadi itu muktado ya kan Ustaz. Ya. iya-nya itu kan ini ya, isim ghairu sahih akhir. Jadi di fiilnya itu ada huruf ilat di lam fiilnya. Ilat, Jadi iya, ilat ya. jadi dibacanya muqtado. Iya-nya alif bengkoknya itu tidak diberi harokat gitu Ya, ya. betul Ustaz. Muktado tadi itu berarti ma'rifat Ustaz ya. Mm-mm. Khitobi ini pun jadi makrifat berarti Ustaz. Iya. Al-syar'i ada alif lamnya itu makrifat. Mm-mm. Al-muta'aliki juga sama makrifat. Bi af'ali eh eh af'ali Ya, kata kerja Pak. kan itu. Enggak, kalau ada bi pasti dia kata benda. Hmm, Ah, ah. Cuma berarti masalahnya ya ma'rifat atau makrifat berarti Ustaz. ya kenapa ma'rifat? Itu ada bi tadi Ustaz. Ya, bukan semata karena ada bi-nya, karena dia adalah mudhof, Oh gitu ya. iya, mudhof Kan ke tadi depan. saya katakan mudhof itu dia mengalami i'rob. Jadi bisa dibaca u, bisa dibaca a, bisa dibaca i. Nah, kebetulan di sini mudhofnya kemasukan huruf jer sehingga mudhofnya dibaca khofat.
gitu ya. Asalnya af'alul mukallifina, karena ada bi menjadi bi af'alil mukallifina. Mukallafina ya. Mukallaf. Kallafina. Ya. Maksud saya mukallafin ya. Baik, Ya, berikutnya. betul. Mukallafina itu ma'rifat bil iktisodi juga Bil iqtidai. bil iktidoi ini juga ma'rifat Ustaz. Awit tahyiri sama ma'rifat rawil wad'i Ya, ma'rifat ya. Sekarang terjemahkan. adab dan hukum syar'i muktado adalah Muktado muktado itu dari kata kodo, menghendaki. ya menghendaki seruan syar'i Allah Subhanahu wa taala yang Kalau syar'i itu hukumnya. Kalau Allah itu syari. syari. Kalau syari Ya. itu hukumnya. Kalau syari ada alifnya itu Allah Subhanahu wa taala atau Siap, pembuat siap. syariat. Ya. Seruan hukum berarti Ustaz gitu ya. Ya. Yang berkaitan muta'aliki dengan perbuatan mukallafi yang tertaklifi Orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf bil iktidoi apa Ustaz? Dengan tuntutan dengan tuntutan awitah yiri dan suruh tahyiri suruhan Ustaz. Pilihan. Pilihan au wad'i juga Atau rincian. Ya, atau dengan wad'i. Ya, wad'i itu bisa peletakannya. Jadi hukum itu kan muncul karena ada letak di mana hukum itu harus ditegakkan. Kemudian sifat hukum itu ada yang sifatnya iqtido, berupa tuntutan, ada yang berupa takhyir, pilihan. Nah, nanti iqtido itu nanti ada tolab fi'li, ada tolab tarki. Tolab fi'li tuntutan untuk mengamalkannya, nanti perintahnya ada dua, ada jazm, ghairu jazm. Tolab tarki juga sama. Ada yang jazm, ada yang ghairi jazm. Ya. Jadi gitu ya. Kalau ya tadi sudah betul ya. Identifikasinya sudah betul. Nah, Utuhnya contoh berarti gimana Ustaz? gimana? Utuh artinya gimana berarti Ustaz? Apanya? Arti yang utuhnya gimana berarti Ustaz? Ya. Tadi kan patah-patah. Al-hukmu asyari, hukum syara, muqtado khitabis syar'i, menghendaki seruan hukum syariat, ya, al-muta'alliqi yang berkaitan bi af'alil mukallifina, perbuatan orang-orang mukallaf, bil iqtidai, dengan berupa tuntutan, awit tahyiri atau pilihan, awil wad'i atau ya dikembalikan pada letak hukum. Jadi hukum wad'i itu adalah hukumnya hukum. Hukumnya hukum. Jadi kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Ya kan? Tapi pelaksanaannya itu harus ada wadainya. Apa? Datangnya, masuknya waktu sholat. Gitu ya. Masuknya waktu sholat, itulah yang kemudian menjadi wadai dari
pelaksanaan sebuah hukum syara. Gitu ya. Jadi begitu. Al-hukmu asy-syar'iyyu ini wasfi ya. Tarkibnya wasfi. Ada hukum yang ini merupakan isim ma'rifah. Kemudian asy-syar'iyyu juga isim ma'rifah. Tapi isim ma'rifah yang satu variabel ini didudukan secara wasfi. Alhamdulillah. Dihubungkan atau disusun secara wasfi sehingga tarkibnya disebut tarkib wasfi gitu ya. Man'utnya adalah hukum, naatnya adalah syar'i. Kata yang disifatinya adalah hukum ya. Kemudian kata yang mensifatinya adalah syar'i. Sehingga dari sini hukumnya itu jelas bahwa hukum yang dimaksud itu adalah hukum syar'i. Ya. Kemudian di sini ada bi'af'alil mukallifina. Ya, bahasan jumhur ya, bi'af'alil mukallafina ya. Bi'af'alil mukallafina ini adalah ungkapan jumhur. Jadi jumhur ulama itu mendefinisikan hukum syara itu redaksinya bi'af'alil mukallafina. Ya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dikenai taklif hukum. Kalau di dalam Sahsiyah 1 itu ya redaksinya bi'af'alil ibad. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menggunakannya dengan redaksi bi'af'alil ibad. Ya. Bagaimana ibad itu ibadnya I atau U atau A, Ustaz? ibad? Bebas kan? Bi'af'alil. Kalau ibad itu kan huruf pertama memang. Bi'af'alil ibadi. Ibadi ya. Siap, Ustaz. Bi'af'alil ibadi. Ibad di sini adalah hamba. Nah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, hukum syara itu tidak hanya berlaku orang-orang mukallaf. Gitulah. Tapi keseluruhan hamba. Lepas ini pentarjihannya bagaimana gitu ya. Tapi menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu orang yang bukan mukallaf juga kena hukum. Gitu loh. Walaupun nanti pelaksananya bisa dikerjakan oleh orang mukallaf juga. Misalnya apa? Misalnya janin dalam kandungan yang kena kewajiban zakat nafsi ya pada apa namanya menjelang hari fitri gitu ya. Nah, itu kan dia belum mukallaf, lahir aja belum gitu ya. Tapi sudah terkategori sebagai ibad, setidak-tidaknya calon ibad. Gitu ya, maka dia terkena hukum dan karena janin dan anak-anak itu tanggungan dari orang tuanya, itu yang melaksanakan itu orang tuanya. Jadi orang tuanya wajib menjakati nafsi daripada putranya atau anaknya atau bahkan anak yang masih dalam kandungan. Itu namanya bi'af'alil ibad itu begitu kata Setaki gitu ya. Tapi kata menurut jumhur bahasanya itu mukallafin. Contoh lain misalnya ketika orang kafir. Ya. Orang kafir kan tidak punya taklif ya. Baik dalam urusan ibadah gitu ya. Atau urusan muamalah. Jadi orang-orang kafir itu dia tidak punya taklif untuk ibadah. Ya. Saya koreksi ya. Orang kafir itu ya, dia tidak punya taklif untuk ibadah kepada Allah. Ya. Tapi orang kafir punya taklif dalam urusan muamalah. Kalau Islam yang kemudian
menjadi pelindungnya, atau ya katakanlah ketika sistem Islam itu ditegakkan, maka hukumnya itu tidak hanya menjadi taklif bagi orang-orang yang beriman saja, tetapi orang-orang yang tidak. Oh, Tan. Kesturannya, kalau kemudian belum menikah atau ghairu muhsan jadi jilid 100 kali, dan itu menjadi kafarah dari dosa-dosanya ketika hukum ini ditegakkan. Nah, hukum yang sama juga berlaku untuk orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam, kalau yang bukan Islam ini sempat menikah, ya jilid sampai mati, tapi dia tidak menjadi sebuah pensucian dosa gitu ya. Ya, jadi rugi dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Nah, itulah yang kemudian mencetaki itu namanya atau redaksinya menggunakan bi'af'alil ibad. Jadi hukum itu mengitari perbuatan hamba. Ya, tidak peduli apakah dia itu mukallaf ataukah bukan mukallaf. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam juga kan secara itu kan ciptaan Allah, hamba Allah. Jadi dia juga terkena hukum syara. Ya, terkena hukum syara. Ya, terutama bagi orang-orang non-Islam dalam urusan muamalah. Itu terkait dengan halal haram pada perkara publik ya. Kalau pada perkara privatnya, ya dikembalikan. Kalau menurut mereka misalnya babi itu tidak haram, ya silahkan. Tapi tidak boleh dibawa ke ruang publik. Biasanya agama Ardi yang membolehkan. Kalau agama Samawi mah, walaupun Yahudi Nasrani juga melarang sih kan. Cuman sekarang aja yang kemudian seolah-olah menjadi boleh. Padahal di dalam katakanlah kitab-kitab mereka itu ya dilarang juga. Nah, itu ya catatannya terkait dengan definisi hukum syara. Berikutnya masih ada waktu 25 menit lagi. Siapa yang mau baca? Ada pertanyaan atau titik kotak. Oh iya. Baik, silakan yang mau baca. Nah, coba Ustaz. Ya, silakan. Wa taklifi wa taklifi khamsatun. Jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Fahuwa taklifi wa itu tidak taklifi dibaca, fonetik akhirnya dibaca. Fahuwa taklifiyun ya. Betul. Wa taklifiyu khamsatun. Wa taklifiyun wa taklifiyu khamsatun. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal makruhu wal muharramu. Ya, artinya Maka dia taklifiyun. Taklif apa Ustaz? ya taklif itu adalah ya hukum taklif yang tadi yang kaitannya dengan iqtido dan tahyir itu. Bentuknya tuntutan dan peletakannya dan tuntutan ada 5. Wajib, mandubu, makna mandubu ya. taklifi berupa tuntutan dan pilihan,
Wad'i berupa peletakan berdasarkan keadaannya. Terus Wa taklifiyu tuntutan hukum Ada- taklifi taklifi ada 5. taklifi ada 5. Yang pertama adalah wajib. Mandu apa makna mandu ya? Mandub itu sunnah. Sunnah. Dan yang ketiga mubah dan makruh dan haram. Ya, jadi betul ya dibacanya al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal makruhu wal muharram. Kenapa? Karena ini badal ba'dun min kullin dari mubdalnya yaitu homsatun. Homsatun kan dia rofa. Nah, jadi dibadal dalam sifat yang rinci atau bahasanya badal ba'dun min kullin, sebagian demi sebagian secara utuh, gitu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah mana yang ma'rifah, mana yang nakiroh dari fahuwa dan seterusnya. Oh, fahuwa ma'rifah nakira Ya, wau harf atin wadiun nakira taklifiyu ma'rifah khamsatun nakira wal alwajibu ma'rifah wal mandubu ma'rifah wal mubahu ma'rifah wal makruhu ma'rifah wal muharramu ma'rifah. ya. Jadi huwa ini apa tadi? Dia adalah isim domir, ya kan? Berarti dia ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian taklifiyun wa wad'iyun. Ini kalau disusun ini adalah khobar Fahuwa. awal dan khobar sani. Taklifiyun itu khobar awal, wad'iyun itu khobar sani. Fahuwanya adalah mubtada. Nah, mubtada dengan khobar 1 pasti dia nakiroh. Bukan Ya. dia Ustaz ya. Pak Wad'iyun Gimana? dia enggak maktub dari taklifiyun dari Iya, ma'tufnya ini karena ada wawu dari taklifiyun. Nah, dia itu merupakan khobar sani pada susunan jumlah ismiyahnya. Nah, dalam susunannya dia adalah tarkib atfi ma'tuf, betul. Jadi kalau merinci itu nanti bisa beberapa analisis gitu ya. Jadi kalau secara susunan jumlah pola kalimatnya fahuwa itu adalah mubtada, taklifiyun wa wad'iyun itu adalah khobar. Ya, taklifiyun adalah khobar awal, wad'iyun adalah khobar sani. Nah, taklifiyun dan wad'iyun itu dimaktuf dengan wawu menjadi wad'inya itu adalah maktuf dari taklifi, gitu ya. Kemudian wat taklifiyu ini juga mubtada,